oh gue pulang dari Mekah nih, hebat nih. Enggak, saya merasa saya pulang dari Mekah itu biasa-biasa aja, kayak saya pergi tamasya aja gitu. Biasa kalau kita ke umroh itu kan, pulang dari umroh tuh kota luar biasa. Saya biasa aja. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saya akan menghadirkan kesaksian dari seorang muslimah, saudara-saudaraku, di mana dia sudah menjalani ibadah umroh, ya, sudah menjalani ibadah umroh. Namun lain ceritanya, saudara-saudaraku, di mana pada waktu dia selesai menjalani ibadah umroh, kemudian dia pulang ke Indonesia, dan menurut kesaksiannya bahwa dia tidak merasakan apa-apa, ya, tidak merasakan apa-apa. Dan seiring berjalannya waktu, dia jatuh sakit. Dan selengkapnya, saudara-saudara, marilah kita ikuti bersama-sama kesaksiannya berikut ini. Ada yang ngerasa bahwa, oh gue pulang dari Mekah nih, hebat nih. Enggak, saya merasa saya pulang dari Mekah itu biasa-biasa aja, kayak saya pergi tamasya aja gitu. Tamasya dibiayain, tapi di luar negeri. Jadi gimana ya, bau-bau umroh itu buat saya biasa aja gitu. Kadang kan kalau kita ke umroh itu kan, pulang dari umroh tuh kota luar biasa. Saya biasa aja. Akhirnya setelah saya sampai di rumah, saya belum boleh kerja kan, karena memang peraturannya kan kalau pulang dari umroh itu masih dikelilingi malaikat. Bukan peraturan ya, mitosnya seperti itu. Dan begitu saya mau kerja, bos saya bilang, jangan dulu Vi, nanti aja, biar istirahat dulu. Terus saya enggak. Akhirnya dikasih istirahat keterusan 3 minggu. Saya sakit. Pulang dari umroh itu dikasih istirahat, beneran saya sakit. Dan sakit saya itu nggak sembuh-sembuh. Sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, sampai saya ngerasa, wah kok gue nggak ke kantor-kantor ya. Saya akhirnya sampai orang kantor, bos saya telepon, ibu kenapa nggak masuk kantor? Saya bilang, saya sakit pak, saya nggak bisa masuk. Wah gimana nih, kerjaan ibu banyak kan, karena saya PR di situ kan, saya marketing, saya harus jualan. Terus saya nggak tahu, saya nggak sembuh-sembuh. Pipi kiri saya yang sini tuh getar, kayak kedutan gitu. Dan saya udah ke dokter, nggak sembuh juga. Saya udah minum obat ini itu, nggak sembuh juga. Di sini belum sembuh, ditambah lagi kaki kiri saya nggak bisa jalan. Saya semakin panik. Kalau saya pulang dari umroh dikasih sakit sih, saya bilang gitu sama Allah. Allah, kenapa saya dikasih sakit Allah? Kan saya udah memuliakan, udah menyembah Engkau, sudah mendoakan nabi-nabimu, kenapa aku sakit? Dan itu nggak ada jawabannya buat saya. Sampai suatu ketika saya benar-benar udah nggak bisa ngelangkah, udah nggak bisa jalan, karena kaki saya harus jalan diseret. Untuk ke kamar mandi aja saya harus dipapah. Dokter bilang ini adalah gejala stroke ringan. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nggak mau stroke, karena saya masih punya tanggungan anak 3 orang. Dan saya juga masih mau menyanyi, karena memang pekerjaan saya penyanyi selain saya bekerja gitu. Saya harus mencukupi kehidupan anak-anak saya. Saya nggak mau kena stroke, saya bilang gitu. Saya diam aja. Terus dokter satu lagi bilang, di saat saya ke dokter tulang, oh ini saraf kejepit, hati-hati loh, nanti nggak bisa jalan beneran. Saya semakin sedih, saya semakin nangis. Saya bilang, saya nggak mau sakit. Saya bilang gitu.
Saya mau sembuh, saya mau bisa menyanyi lagi, saya masih mau bisa ke kantor, saya mau bisa bekerja untuk anak saya cari uang. Tapi Tuhan gak kasih sembuh. Saya sholat, Tuhan gak kasih sembuh. Sampai suatu ketika udah 2 bulan berjalan saya sakit. Saya dari bangun tidur, saya tidur, saya bangun tidur, terus saya berdoa. Tepat jam 12 malam. Seperti saya melakukan sholat tahajud. Tapi kali ini saya nggak pakai perlengkapan sholat. Saya cuma berdoa. Saya mungkin sudah pasrah ya. Pasrah. Saya minta ada Tuhan yang menyembuhkan saya. Sampai akhirnya saya ingat. Saya pernah kenal Tuhan Yesus kan. Saya mengenal Tuhan Yesus. Saya tantang dia. Tuhan, yang saya kenal dengan nama Tuhan Yesus, kalau Engkau benar nyata dan Engkau benar ada, dan Engkau bisa menyembuhkan orang buta menjadi bisa melihat, orang yang lumpuh bisa jalan, dan orang mati bisa Kau bangkitkan kembali, Kau bisa kasih hidup lagi. Tolong saya butuh kesembuhan daripadamu. Jamah saya, sentuh saya, sembuhkan saya. Kalau memang Kau nyata dan Kau memang ada, Kau hidup, aku tidak akan pernah menyangkal Engkau lagi untuk menjadi murid-Mu sebagai murid Tuhan Yesus. Kau berikan kesembuhan ke aku akan mengikut Engkau sampai aku mati. Saya berdoa begitu. Kalau saya kasih kesaksian ini pasti saya nangis karena ini benar-benar yang terjadi kepada hidup saya, gitu. Dan setelah saya berdoa begitu, saya tidur. 3 hari kemudian, kedutaan saya sembuh di sini. Kedutaan saya di sini sembuh, dan saya mengucap terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya belum bilang puji Tuhan, saya belum bilang haleluya, saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah Kau sembuhkan kedutaanku, tapi kaki kiriku belum bisa jalan Tuhan. Aku belum bisa melangkah dari tempat tidur. Aku mau Engkau lebih memberikan mukjizat kepada aku. Tuhan belum jawab. Saya dikasih tenggang waktu 1 minggu. 1 minggu, di saat saya bangun tidur, saya mau turun ke tempat tidur, biasanya saya panggil mbak saya, tolong, karena kaki saya benar-benar nggak bisa digerakin. Saya bilang, saya tiba-tiba melangkahkan kaki saya di tempat tidur, saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan kaki saya. Saya bisa melangkah. Saya bisa berjalan meskipun masih tertati-tati ya. Akhirnya saya bilang sama teman saya pada saat itu teman terdekat saya, bawa saya dong ke gereja. Dia kaget, ngapain? Kamu baru pulang dari Mekah loh. Nggak apa-apa, saya mau berdoa di gereja. Kamu jangan macam-macam, Vi. Kamu tuh Islam. Dia bilang gitu. Nggak bawa saya ke gereja. Akhirnya dia bawa kira-kira 30 menit, 40 menit menuju ke gereja. Yang di pikirannya teman saya itu gerejanya cuma di situ. Padahal di dekat rumah saya ada gereja juga. Tapi saya dibawa ke sana. Dibawa ke sana, akhirnya saya masuk gereja tanpa saya mengerti apa-apa. Orang nyanyi gitu kan, ada WL-nya nyanyi. Kalau dulu saya nggak tahu tuh WL itu apa. Akhirnya saya mendengar lagu puji-pujian, saya ikutin meskipun saya nggak ngerti. Saya ikutin dan air mata saya turun terus, saya nangis.
Saya nangis karena saya ngerasa Tuhan udah menyembuhkan saya. Tuhan sudah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada saya. Tapi nggak sampai di situ. Saya masih tetap nggak bisa berjalan. Nggak kesembuhan yang luar biasa, belum. Saya berusaha untuk berdoa lagi pada Tuhan. Tuhan, saya masih belum bisa jalan benar. Saya bisa sembuh. Dan akhirnya selama sebulan saya berdoa dan saya masuk ke gereja. Suatu ketika ada pendeta bicara begini ke saya. Saya nggak kenal pendeta itu, tapi saya ada duduk di antara jemaat. Pendeta itu saya nggak ngerti dari mana dan namanya siapa, karena saya juga orang awam kan, baru beberapa kali ke gereja, belum ada 1 bulan. 1 bulan lah. Dia bilang gini, saya akan berdoa untuk ibu muda yang hari ini datang, siang ini datang di gereja ini, dan ibu muda ini lagi sakit, kakinya tidak bisa jalan. Saya kayak, itu ngomongnya buat saya bukan ya? Saya ngeliat kiri kanan dong, ada ibu muda lagi nggak? Kok ke kanan saya bapak-bapak semua, sebelah kiri bapak-bapak juga dengan istrinya, sana juga dengan anak-anaknya. Terus pendeta bilang, ibu nggak usah tengok kiri kanan, ibu yakini aja, saya akan berdoa buat ibu, dan semoga ibu benar-benar menerima Tuhan Yesus. Gitu. Saya kayak ditampar, Bu. Saya kayak ditampar, dan saya tuh kayak itu tuh buat lo, Vi, gitu. Akhirnya saya berdoa, oh ini buat aku kali. Pendeta doain saya panjang. Karena pendeta itu bilang, mari jemaat kita sama-sama mendoakan supaya ibu ini sembuh total dan bisa beraktivitas kembali. Dan puji Tuhan, Bu, begitu saya keluar dari gereja yang tadinya kaki saya diseret, saya boleh melangkah. Meskipun masih kesakitan, saya boleh melangkah. Saya di situ pulang, saya udah bisa jalan loh. Saya udah gitu. Kita mempunyai pengalaman sendiri-sendiri, kita mempunyai pengalaman masing-masing bersama dengan Tuhan. Kesaksian dari ibu muda ini, saudara-saudaraku, adalah panggilan Tuhan kepadanya agar supaya dia menjadi alat di tangan Tuhan, dan dia boleh bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.